Kalau ada orang bilang kepada kamu, saya punya produk retinol, kamu pemula yang baru pertama kali pakai, bisa langsung digunakan setiap hari. Saran saya kepada kamu, timpuk aja itu orang pakai kapas. Walaupun saya bercanda, tapi ini penting. Pemula itu harus tahu dulu produk apa yang pertama dia pakai untuk mengenalkan retinol. Selanjutnya dia harus tahu frekuensinya, berapa sering, bagaimana proses adaptasinya, dan berapa jumlah pakainya. Oke, kali ini saya akan menggandeng tangan kamu dan melewati 3 fase. Ya, saya akan bilang kalau yang pertama adalah ilmunya dulu, dasarnya dulu, boleh kamu skip kalau kamu bosen. Yang kedua adalah bagaimana kisi-kisi pemakaiannya. Ini penting banget, nggak boleh dilewat. Justru kalau yang ketiga adalah rekomendasi produk, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Itu sebagai contoh aja. Kita langsung mulai. Saya akan menjelaskan kalau skincare itu kayak ada 2 kubu. Jadi kubu yang pertama itu adalah kubu yang langsung cespleng. Kalau kamu pakai itu langsung mujarab. Contohnya kamu pakai hyaluronic acid, pakai moisturizer itu langsung kerasa lembab, enak gitu ya. Kerasa manfaatnya. Tapi jangka panjangnya bagaimana kalau kamu pakai terus-terusan? Ya begitu-begitu aja, lembab-lembab aja, nggak ada peningkatan. Nah, kalau kelompok atau kubu yang kedua adalah yang tidak langsung terlihat hasilnya, tapi jangka panjang peningkatannya itu banyak. Nah, ini yang kita incer manfaatnya sebagai awet muda. Tapi sayangnya butuh banget ilmu dalam pemakaiannya. Iya, saya akan memberikannya kepada kamu. Nah, selanjutnya bagaimana pilihannya tadi kan banyak tuh. Ada retinol, retinaldehyde, ada tretinoin atau retinoic acid, ada plain dan macam-macam. Baik, saya akan jelaskan. Retinol itu adalah yang paling less irritation. Ya, ibaratnya iritasinya bisa untuk pemula cocok lah ya. Karena di sini dia juga dijual bebas, tidak perlu menggunakan resep dokter. Selanjutnya ada juga retinaldehyde yang perlu dengan resep dokter karena juga kemungkinan iritasinya lebih tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi yaitu adalah tretinoin atau retinoic acid dan dia juga wajib resep dokter. Nah, manfaatnya apa sih Om? Manfaatnya ini dari keluarga retinoid ini adalah sebagai anti akne. Iya, dan butuh waktu juga. Benar, butuh waktu juga. Nah, sebagai anti-aging itu bisa antara 3-6 bulan kelihatan manfaatnya. Kebayang ya? Jadi anggap aja ini tuh sebagai tabungan kamu. Dan saya nanti untuk member juga akan menjelaskan bagaimana diselangi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu diselang-selingnya tuh bagaimana gitu ya. Retinol itu di hari keberapa dan pakai apa setelahnya. Saya akan jelaskan kepada kamu untuk member. Nah, selanjutnya dia akan membantu kamu mengatasi masalah hiperpigmentasi. Ya, itu adalah yang paling diincer ya, flek hitam. Dia juga bisa memperbaiki tekstur kulit dan juga mengecilkan pori-pori. Wah, banyak banget. Jadi memang si retinol ini adalah fondasi. Masalahnya produk yang mana yang kamu harus pakai sebagai pemula? Nanti saya akan jelaskan juga. Nah, kesalahan besar pemula dalam menggunakan produk ini adalah ya si retinol ini. Yang pertama, bahwa kamu menganggap ini sebagai kayak olahraga. Kamu kenal produk ini, ngelihat manfaatnya, bikin ngiler, dan dipakai setiap hari. Akhirnya malah kamu terkena retinoid dermatitis, yaitu adalah efek samping dari pemakaian keluarga retinoid ini dengan efek kemerahan, iritasi, dan juga kulit mengelupas. Ya, disitulah makanya kamu jangan di skip. Selanjutnya adalah kisi-kisi yang sangat penting. Oke, kita mulai. Ini adalah kisi-kisi penting dalam pemakaiannya. Tolong diperhatikan dengan detail. Yang pertama adalah kalau kamu baru mulai memakai retinol ini,
pemakaian pertama lo ya, saya garis bawahi, tolong pilih produk yang tepat dan paling tidak mengiritasi kulit kamu. Bukan yang paling kuat hebat, tapi iritasinya baru pertama pakai aja udah ampun-ampunan. Benar ya? Karena yang sering terjadi adalah memang baru pertama pakai pagi harinya kerasa nggak apa-apa, tapi siangnya waduh kemerahan. Kerasa langsung cekit-cekit. Bukan itu yang kita inginkan ya. Pokoknya itu yang mau kita eliminir lah ya. Baik, yang kedua adalah kalau kamu pakai pertama kali, ya pakai aja sebatas sebesar kacang polong nih di ujung jari. Kalau nggak 3 tetes lah ya kalau cairan ya, kalau cair ya teksturnya. Jangan banyak-banyak, ratakan ke seluruh wajah kamu. Oke, jelas ya, pemakaiannya juga tidak banyak ya. Nah, yang ketiga adalah jangan dipakai setiap hari. Ini adalah tips dari saya. Baik, untuk kamu yang pemula di bulan pertama 3 hari sekali saja. Ya mau 4 hari sekali juga kalau masih kemerahan ya udah nggak apa-apa gitu ya. 3 hari sekali saja. Nah, baru di bulan kedua boleh 2 hari sekali. Baru di bulan ketiga boleh sehari sekali. Nah, baru setelah dalam waktu 3 bulan itu, kalau kamu merasa wah saya sudah kuat nih ya, baru kamu naikkan kandungannya. Ngerti ya? Untuk dinaikkan kandungannya aja itu tunggu 3 bulan loh. Jadi masalah frekuensi dulu baru naikin kandungannya. Bukan baru kamu pakai berapa minggu langsung dinaikin kandungannya. Bukan kayak gitu. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan kepada kamu bahwa ada namanya tips yaitu adalah retinoid sandwich. Kalau kamu yang kulitnya memang iritasi, tidak ada salahnya kamu pakai moisturizer tipis. Ini akan saya contohkan seperti ini. Pokoknya moisturizer yang teksturnya tipis gitu ya, yang tidak benar-benar lembab. Terus pakai lagi si serum retinolnya, baru pakai moisturizer lagi. Jadi moisturizer, pakai retinol, dan juga pakai moisturizer lagi. Makanya namanya retinoid sandwich. Itu adalah tipsnya. Selanjutnya yang kelima, hindari benar-benar area yang sensitif. Nah, orang ini beda-beda. Saya di area sini nih, ujung hidung. Atau juga di area sini, ujung bibir. Atau di area sini nih, ujung mata. Kenapa? Kalau dipaksakan, malah hiperpigmentasi. Saya pernah kena, serius saya pernah kena waktu nyoba retinol pertama. Salah saya juga sebelumnya saya pakai AHA-BHA juga yang kencang gitu ya. Terus pakai retinol, udah gitu ternyata moisturizer yang mengandung alkohol. Ya ampun, di sini hitam. Di bawah mata saya itu hitam. Itu kejadian 2 tahun lalu. Baik, jadi itu adalah kisi-kisi penting. Kita selanjutnya akan bahas ke pemilihan produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemilihan produknya untuk kamu pemula yang baru pertama kali pakai. Saya garis bawahi pertama kali pakai. Yang pertama adalah produk dari Ordinary yang mengandung retinol. Nah, ini adalah yang 0,5% saja. Nggak usah gagah-gagahan, nggak usah hebat-hebatan, 1 atau 2% aja om yang paling tinggi. Jangan. Iya, saya akan menjelaskan. Ini teksturnya mirip banget kayak something. Iya, something yang ada retinolnya 1% itu. Iya, teksturnya itu cair, berwarna kuning, dan memang oily. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk menyerap. Dan enaknya 1 jam pertama kamu pakai, itu tidak terasa gerak ataupun lengket seperti skincare yang mengandung oil. Tidak sama sekali ya. Malah 3 jam kemudian kulit saya juga tidak berminyak. Dan less irritation lah di kulit sayanya. Bagaimana om kalau besok paginya? Besok paginya sih enak ya. Kerasanya kenyal, cerah, kenceng, pokoknya mantap. Apalagi waktu sebulan pakai ya berkurang. Cocoklah untuk anti-aging. Jadi hiperpigmentasinya, terutama ya flek hitamnya berkurang. Cuma kalau kamu benar-benar ingin memudarkan itu ya butuh waktu. Bisa sampai 3 bulan kalau untuk memudarkan flek hitam ya.
Nah, selanjutnya adalah pemilihan produknya, yaitu dari Something. Dari Something ini saya bilang dia itu termasuk yang beginner friendly banget. Saya sudah mereview produk ini di review sebelumnya dan mendapat tanggapan yang sangat beragam. Karena saya mungkin reviewnya terlalu nyentrik gitu ya, sampai banyak pihak dari brand yang juga nyorot juga. Makanya saya jadi harus hati-hati gitu, jadi harus agak sopan gitu ya bicaranya. Itu pengalaman saya aja. Silakan kamu lihat di kolom komentarnya deh. Nah, ini adalah produk yang cukup beginner friendly banget dan saya tidak menemukan iritasi selama pemakaiannya dalam waktu 1 bulan. Dan rasanya itu kalau jangka panjang kamu pakai kulit lebih kencang dan pori-pori juga lebih kecil. Cukup mantap dan ringan. Itu adalah kesan saya terhadap produk ini. Nah, kenapa sih Om saya kasih alternatif yang ini? Karena kan kamu tahu, keluhan dari Ordinary adalah susah cari yang aslinya. Padahal produknya bagus banget, tapi susah cari yang aslinya. Makanya saya kasih kamu alternatif ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah dari Avoskin. Saya akan cukup bersopan santun dalam membicarakan produk kali ini. Melihat komentar di video saya sebelumnya. Kamu silakan cek video saya. Yang mana sih Om? Kamu lihat aja deh video saya yang ngebahas produk ini. Ada komentar khusus itu mah. Nah, nah ini menurut saya produk yang cukup oke. Dia memang teksturnya adalah cukup kental gitu ya, putih gitu ya. Dan waktu kamu pertama kali pakai terasanya lembab. Cuma kalau kamu tidak diiringi dengan moisturizer yang tepat, yang cukup melembabkan terutama pada malam hari ya. Kalau saya sih kerasanya jadi agak lebih kering, jadi agak kayak kelihatan garis halus. Dan juga malah kalau saya moisturizernya kecepatan gitu ya. Kan ada juga moisturizer yang tipe baru 1-2 jam udah kering duluan gitu. Itu bisa malah kelihatannya jadi agak kusam. Jadi pilihlah moisturizer yang tepat untuk menemani di malam hari. Keesokan paginya biasanya kulit lebih cerah. Walaupun ada proses adaptasinya. Iya, tidak seperti yang Something. Ini kalau di saya butuh proses adaptasi. Karena setelah beberapa hari pakai itu rasanya memang agak cekit-cekit, ada kayak kemerahan. Nah, inilah yang saya jelaskan kamu di sebelumnya. Jadi kalau bisa sih, kalau misalnya kamu pakai ini, terus begitu keesokan harinya kamu agak kemerahan, tolong jangan lupa sunscreen dan besoknya itu diistirahatkan dulu. Baru ya selang 2 hari kamu pakai lagi. Jadi tunggu sampai kulitnya itu siap ya. Jadi bertahap santuy aja, santai. 3 hari sekali, nanti udah bulan depan baru 2 hari sekali. Seperti yang sudah saya bilang di kisi-kisi yang penting. Oke, nanti baru kalau kamu udah lulus, baru kamu bisa cari lagi. Nanti saya akan kasih rekomendasi lagi yang termasuk kencang. Cuman ini memang udah bukan tahap pemula lagi. Ini malah udah tahap intermediate lah. Yang udah tahap kamu udah jagoan. Dan itu juga pasti kulit kamu udah kayak ya glass skin lah. Udah mantep punya lah. Udah gak usah diragukan lagi. Itu baru kita main di kelas atas ya. Tapi yang pemula ini tolong kamu lebih banyak pertimbangan dalam memakai. Jadi hasilnya itu di awal tidak cespleng, tidak langsung. Tapi jangka panjangnya itu dapat semuanya. Khusus kamu yang 30-40 tahun. Itu bermanfaat banget. Jadi kelihatannya kok kayak umur 20-an ya. Padahal umurnya udah 40 gitu. Itu yang paling kentara dari para pemakai retinol ini. Keluarga retinoid. Nah, saya ingin mewanti-wanti untuk ibu hamil dan juga yang masih menyusui. Tolong jangan dulu digunakan. Ya, keluarga retinoid ini jangan dulu digunakan. Jelas ya, itu adalah wanti-wanti dari saya. Oke, thank you very much. Kita akan lanjut ke nanti series yang untuk pagi harinya. Kalau untuk kamu yang member, silahkan dicek. Saya akan menjelaskan ritual dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bagaimana urutan pemakaian saya. Jadi Senin pakai retinol, Selasanya pakai apa, Rabunya pakai apa, Kamis pakai retinol lagi. Nanti saya akan jelaskan kepada kamu. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.